Nah, kita tinjau dari EZ dan EX. Nah, dimana EZ itu adalah 1/4 V epsilon lambda Z 1/Z pangkat 2 X per akar Z pangkat 2 dikali X pangkat 2 0 sampai L. Nah, sama dengan 1/4 V epsilon 0 lambda Z 1/Z pangkat 2 X sama per akar Z pangkat 2 ditambah X pangkat 2 0 sampai L. Nah, kita dapatkan yaitu 1/4 V epsilon 0 lambda per Z L per akar Z pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Nah, sekarang kita tinjau dari EX. Nah, yaitu 1/4 V epsilon 0 integral 0 sampai L lambda dx per Z pangkat 2 sin theta. Nah, karena dia sin, jadi berarti dia min. Jadi sama dengan min 1/4 V epsilon 0 lambda integral 0 sampai L R per Z pangkat 2 dx sin theta. Sama dengan min 1/4 V epsilon 0 integral 0 sampai L 1/Z pangkat 2 X per R dx. Sama dengan min 1/4 V epsilon 0 integral 0 sampai L 1/Z pangkat 2 per X akar X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dx. Untuk permasalahan 2.5, yaitu soalnya carilah medan listrik pada jarak Z yang terdapat pada pusat lingkaran dengan jari-jari yang membawa muatan lambda. Untuk mencari penyelesaian pada gambar 2.5, kita menggunakan rumus E sama dengan K integral V dl per R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya, maka menjadi E sama dengan 1/4 V epsilon 0 integral lambda dl per R kuadrat cos theta. Maka 1/4 V epsilon 0 lambda integral dl per Z kuadrat ditambah R kuadrat dikali Z per C. Kenapa bisa menjadi Z per C? Karena itu merupakan nilai dari cos theta. Maka hasilnya adalah 1/4 V epsilon 0 lambda 2 PR dikali Z per Z kuadrat ditambah R kuadrat dikali C Z cabing. Nah, kenapa diganti dengan 2V? Karena 2V itu merupakan nilai dari integral dl. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal 2.6. Carilah medan listrik pada jarak Z di atas pusat piringan bundar datar berjari-jari R pada gambar 2.10 yang membawa muatan permukaan seragam sigma kecil. Apa yang diberikan rumus Anda dalam batas R menuju tak terhingga? Periksa juga kasus Z menuju R. Memecahnya menjadi cincin dengan jari-jari R dan tebal DR dan menggunakan masalah 2.5. Untuk menyatakan medan setiap cincin, muatan total cincin adalah kita mengambil persamaan dari masalah 2.5, yaitu E sama dengan K lambda dalam kurung 2VR kurung Z per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sebelum kita lanjut mencari R-nya, di sini kita rubah dulu lambdanya.
karena kita harus memasuki nilai lambda. Nah, untuk mencari lambda, yaitu sigma 2VR dr sama dengan lambda dikali 2VR. Nah, karena 2VR di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, kita coret. Nah, lambdanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi, yang tersisa hanyalah lambda sama dengan sigma dr. Nah, ini adalah nilai dari lambda yang akan kita masukkan ke dalam rumus Ehring. Baik, kita masuk ke rumus Ehring. Rumus Ehring sama dengan 1/4 V epsilon 0 dalam kurung sigma dr 2VRZ per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk mencari edisnya, kita itu menggunakan persamaan dari Ehring tadi. Jadi, 1/4 V epsilon 0. Nah, di Ehring tadi, 2VRZ itu di sebelah kiri atau di ruas kiri. Nah, untuk di edix, ruas yang di sebelah kiri, yang 2VRZ, itu kita pindahkan ke depan sebelum integral. Nah, sehingga sigma kecil 2VZ. Integral 0 menuju R. R jari-jari per R kuadrat ditambah Z kuadrat dr. Nah, tadi kan kita mengeluarkan sigma kecil 2VZ di depan sebelum integral. Nah, sehingga di setelah integral itu hanya tersisa R dan dr saja. Sehingga di sini dituliskan R dr per R kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sama dengan, kita lanjut, 1/4 V epsilon 0 2V sigma kecil Z. Nah, integral dari 0 menuju R jari-jari sama per R kuadrat ditambah Z kuadrat dr itu adalah 1/Z dikurang 1 per akar R kuadrat ditambah Z kuadrat, sementara arah menuju ke Z.